Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang antrian. Jadi antrian berupa start, queue, dan dequeue. Ini dequeue-nya sebenarnya kayak gini aja ya, dequeue. Nah, jadi untuk kita ini aja, kita lanjutin ke masing-masing pengertian apa itu stack, apa itu queue, dan apa itu dequeue. Jadi stack sendiri adalah suatu barisan data di mana di stack sendiri tuh ada istilahnya last in first out. Jadi di sini misalnya ada suatu list atau suatu array dengan kalau di sini awal-awal mungkin empty stack ya, jadi masih kosong array-nya atau listnya. Kemudian kita push, kita masukkan. Misalnya yang pertama kita masukkan adalah data 1, kemudian kita push lagi data 2. Nah, yang bakalan dikeluarkan duluan adalah data 1, adalah data 2 maksud saya, bukan di data 1. Jadi item yang dimasukkan dan item yang dikeluarkan adalah item yang paling atas, yang paling top. Jadi yang paling terakhir dikeluarkan. Jadi kalau misalnya di sini ada ada suatu empty stack nih, misalnya di sini ada list 1, masukin 1 nih, kemudian masukin lagi 2, kemudian dimasukin lagi 3, kemudian 4, masukin sampai 4 begini. Nah, nanti yang dikeluarkan adalah list yang nomor 4 dulu, kemudian dia nomor 3, kemudian nomor 2, baru yang terakhir nomor 1. Jadi di stack sendiri adalah list last in first out. Jadi yang paling terakhir masuk dia yang paling pertama masuk, nanti dia akan yang terakhir keluar. Dan begitu pula yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar, seperti itu. Kemudian, nah di sini item, jadi item yang masuk dan dibuang sama-sama di tempat yang paling atas, gitu. Jadi kalau misalnya suatu list, misalnya kayak gini ya. Misalkan kalau kita append, misalnya nih list kosong nih, kita append. Di sini kita taruh 12. Nah, kemudian dimasukin lagi, taruhlah 32 misalnya. Kemudian 21. Di push ya, ini maksudnya push. Kemudian kita pengen ngeluarin list. Nah, yang keluar duluan adalah yang 21 ini. Jadi nanti list yang akan terjadi adalah 12,32. Jadi bukan item 12-nya yang dikeluarkan, tapi item yang 21. Kemudian, nah kalau misalnya di list sendiri, stack ini udah ada beberapa fungsinya atau metodenya. Jadi kalau kita list biasa ya, jadi kalau misalnya append itu kan nge-push. Misalnya di sini ada suatu list, ada satu isinya, misalnya 1. Nah, kita pengen ini L misalnya, L sama dengan 1. Kita di sini ada L append listnya, misalnya habis itu append 2 gitu. Berarti nanti jadinya 1,2 seperti ini. Jadi nanti yang paling belakang, di belakangnya, paling atas. Kemudian kalau kita pop itu kan nanti mengeluarkan nilai. Nah, yang dikeluarkan nilainya adalah nilai 2. Jadi yang terakhir dimasukkan adalah yang akan keluar pertama. Kalau di sini di stack di list ada length nih, kalau kita pengen tahu ini berapa nilai lengthnya, ini kan 2 ya. Itu dari len. Nah, kalau misalnya len s sama dengan 0, itu true. Berarti kalau is empty true, berarti dia listnya adalah gak ada isinya, stacknya berarti kosong, empty. Nah, untuk mencari, kalau kemarin kan kita belajar ya, misalnya ada list nih seperti ini.
2 misalnya 2,5,1,3,7. Nah, untuk pengindeksannya sendiri dimulai dari 0 kan. 0, 1, 2, 3, 4. Atau bisa dibuat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Atau misalnya kalau misalnya kita gini ya, misalnya di sini ada S. S 0. Maka yang keluar nanti adalah angka 2. Kalau misalnya S 3 misalnya S berapa? S2 misalnya. Yang keluar angka sini ya. Ini 0, 1, 2 berarti angka 1. Nah, gimana kita nyari nilai paling pojoknya ini? Kan kita kan kadang lengnya berapa kita nggak tahu. Nah, untuk mencari nilai paling pojok paling gampang adalah S min 1. Seperti yang saya di minggu kemarin nanti dia mendapat nilai 7. Jadi S min 1 adalah kita untuk mengetahui list dari belakang. Jadi min 1 dari sini dulu, nanti min 1, kemudian di sini min 2, kemudian di sini min 3, seperti itu. Jadi kalau pengen tahu indeks ke terakhirnya adalah menggunakan S min 1 sama dengan nanti 7. Nah, kemudian ini kalau kita pengen buat suatu kelas tab, dimana di kelas tersebut ada beberapa metode atau beberapa fungsi yang bisa memenuhi beberapa fungsi stack. Misalnya fungsi push ini nge-add ya. Jadi misalnya di sini ada suatu list, di sini kita pengen push, misalnya ini list kosong ya, push item 2 misalnya. Nah, nanti dia nge-push ke sini. Jadinya nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau dia nge-push lagi 0,4 misalnya, nanti jadinya seperti ini. 2,4. Nah, jadi yang di-push akan semakin indeks setelahnya atau indeks berikutnya. Kemudian ada size. Size ini untuk nyari length-nya ya, panjang dari suatu list. Kemudian ada empty. Nah, empty ini dia akan mengembalikan fungsi kalau misalnya length-nya sama dengan length dari stack-nya adalah 0. Tapi kalau misalnya dia tidak 0, nanti dia fungsi dia kalau misalnya 0 dia bentuknya true, nanti true. Kalau yang ini kalau tidak 0 sama dengan false. Nah, di sini ada length. Kemudian di sini ada empty. Nah, kalau tadi ya empty kalau misalnya kita punya list kosong, nah nanti dia akan mengeluarkan nilai true. Tapi kalau misalnya dia nggak kosong, akan false. Kemudian top. Nah, top ini adalah list. Misalnya di sini ada list nih 2,7,9,31,90. Nah, top adalah mengembalikan nilai. Nah, kalau misalnya dia nilainya 0 ya, listnya 0, nggak ada. Mengembalikan nilai sama dengan min 1. Berarti sama aja kayak tadi. Jadi dia ngambil nilai 90 ini. Kalau misalnya kita mengeluarkan mengeluarkan fungsi method, menggunakan fungsi method, dia akan mengeluarkan nilai 90 seperti itu. Kalau misalnya ini fungsi isi ini nanti mengeluarkan keseluruhannya. Jadi dari 2793190. Nah, kalau misalnya pengen lihat ininya di sini ya, di GitHub, di pemrograman web. Kemudian nah, ini stack ya. Bagaimana contoh stack? Bagaimana penggunaan stack. Jadi di sini misalnya ada list dari 0 sampai 4 ya. Jadi topnya adalah list paling atas. Jadi indeks paling paling tinggi istilahnya. Dari 0 sampai 4 berarti indeks ke 4.
dia topnya. Nanti istilahnya insert kemudian ngedelete ada di top ini. Nah di sini kalau misalnya kita menggunakan pop tadi, top menggunakan pop alias kita buang. Nah nanti ini kan pop mengeluarkan fungsi 5 gitu kan. Yang dihilangin kan angka 5 ini kan. Nah, ini nanti topnya yang tadinya harusnya ada di indeks keempat, angka 5 ini akan berubah ke indeks ke-4 sini. Kemudian kalau misalnya kita push di sini 5, misalnya kita masukin lagi 5, nah kemudian nanti topnya akan berubah ke sini. Ke angka 5 ini lagi. Seperti itu, dan indeks ke-4. Seperti itu. Nah, ini contoh fungsi operasi stack. Jadi dia kalau nge-push dia akan terus-terusan seperti ini. Kalau nge-pop dia akan ngambil ininya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling atas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk nge-push kita iniin dulu, kita pastikan kalau stack ini tidak ada, isinya ada. Kemudian kita tambahkan. Isinya tidak penuh maksudnya kalau di sini ya. Kalau misalnya list sendiri kalau di Python kan kita fleksibel ya. Jadi nggak harus ada maksimal listnya berapa. Beda kalau di C kita bisa nentuin suatu array itu berapa listnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pengimplementasian stack pada linked list. Nah, nanti linked list sendiri saya akan ajarkan di pertemuan berikutnya. Jadi kita linked list itu adalah suatu list yang saling terhubung. Nah, ini hubungannya. Jadi nanti list ini akan istilahnya dia akan merefer ke list berikutnya. Jadi di sini nanti ada yang linknya ke data berikutnya seperti itu. Nah, kalau di stack di linked list dia seperti yang ini. Jadi kalau misalnya topnya ini yang paling pojok di sini. Nah, di sini berarti tempat paling terakhir ya. Berarti di sini kalau misalnya kita buat indeksnya, di sini mulai di indeks 1, 0, 1 dan ini kedua. Jadi ini top adalah indeks paling tinggi seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang tadi stack adalah first in last out. Berbeda dengan queue. Queue dia first in first out. Jadi kayak antrian ya. Kalau misalnya kita ngantri nih, ada orang ngantri. Nah, ada orang datang ngantri. Nah, yang dilayani yang mana? Tentu yang ini dulu. Berbeda dengan stack, yang bakalan keluar tadi ini dulu. Kalau yang queue yang ini dulu. Jadi first in first out. Dia yang pertama kali datang, dia yang akan terakhir. Kalau misalnya ada pop mengeluarkan nilai mengeluarkan suatu item di data atau di array, dia yang keluar adalah yang pertama. Kemudian di sini ada berarti inserting at one end. Jadi untuk ininya di di rear di belakangnya ya, di belakang. Dan jadi kalau mau masukin di sini maksudnya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngedelete datanya, kita mulai delete yang paling depan. Jadi kalau kita pengen ngeluarin di sini, ini insert. Ini delete. Seperti itu. Jadi yang delete yang paling depan. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti di queue sendiri ada proses enqueue dan dequeue. Nah, proses enqueue sendiri adalah proses memasukkan data ke dalam suatu queue. Kemudian proses dequeue adalah mengeluarkan atau menghapus suatu data ke di dalam suatu queue. Seperti itu. Kemudian nah ini contoh program dari queue. Jadi di sini ada enqueue dan dequeue. Sama seperti tadi kalau di list di stack ada push, ada pop ya. Pop itu ngedelete. Kalau di sini ada enqueue, ada dequeue. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi enqueue ini sama seperti yang stack tadi. Jadi kita tinggal pen aja, pen suatu item. Nah, ini pen. Jadi yang tadi misalnya di sini itemnya mulai dari indeks 0
1 2. Nah, kemudian kita append 1, jadi di sini 0 1 2 3. Nah, perbedaan antara queue dan start seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita pengen pop. Nah, kalau misalnya pop biasa di list itu kan nanti yang dibuang ini kan, di apa namanya, di indeks paling terakhir. Nah, kalau misalnya di queue, yang akan dibuang adalah yang ini proses DQ-nya. DQ. Nah, seperti itu. Jadi yang akan dikeluarkan duluan adalah si A ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di method atau fungsi DQ, dia yang di pop adalah indeks ke 0. Jadi nggak cuma pop doang. Kita nambahin di sini pop indeks ke 0. Jadi biar yang di pop adalah nilai A. Kemudian kalau di sini ada di kelas DQ ada size nih untuk mengetahui berapa length-nya, panjang apa namanya suatu list dalam DQ tersebut. Kemudian kalau yang tadi mengeluarkan panjangnya, kalau yang isi ini mengeluarkan isinya. Misalnya kalau yang tadi kan di sini ada 4 nih. Kalau isi adalah A, B, C, D seperti itu. Kalau misalnya empty nanti akan mengeluarkan mengembalikan nilai kalau misalnya dia 0, dia adalah true. Jadi kalau misalnya nggak ada isinya sama sekali, dia true. Kemudian kalau misalnya ada isinya, dia false seperti itu. Jadi isi empty mau false. Nah, ini kalau pengen ngelihat frontnya, nilai frontnya, kita menggunakan front. Jadi bisa mencari nilai paling depan. Paling depan berarti di sini kan. Nah, kalau misalnya pengen melihat rear-nya atau paling belakang, kita bisa menggunakan ini min 1. Seperti yang saya tadi bilang, kalau misalnya di sini ada list, 0 1 1 3 5 7 9 misalnya. Nah, di sini indeks 0 1 2 3 4 5. Nah, 5 ini sama aja juga dengan indeks min 1 seperti itu. Jadi kalau di sini indeks ke 0-nya, di sini indeks ke min 1. Jadi kalau kita pengen tahu nilai rear-nya ini adalah menggunakan return self q yang min 1. Kalau di sini rear-nya, kalau di sini front-nya langsung 0. Seperti itu. Nah, ini proses yang tadi proses NQ-nya. Nah, ini proses DQ. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya di proses NQ kita memasukkan ke yang rear-nya ini, kalau misalnya DQ adalah yang front. Jadi yang tadinya di sini 0 1 2 3. Nah, perbedaannya kalau di Python sendiri karena dia listnya berbentuk dinamis. Nah, nanti di sini mulai ininya dari sini 0 1 2 seperti ini karena ininya dibuang. Berbeda misalnya kalau di array biasanya seperti ini. Sini ada 0 1 3 7 gitu. Nah, ininya kan dibuang nih. Nah, di sini nanti ada space kosong karena sudah dimasukkan, istilahnya sudah di blocking lah. Jadi di sini mulai 1. Nah, itu bisa menggunakan list. Nah, kalau array biasa nanti dia meninggalkan space kosong seperti itu. Nah, kemudian di yang bagian ketiga ada yang namanya DQ. DQ sendiri adalah sebuah singkatan dari double ended queue. Nah, jadi di DQ, insertion dan deletion dapat dilakukan di kedua tempat. Jadi sama di depan atau di belakang seperti ini. Jadi kita bisa melakukan add element di sini, kemudian add element di sini, bisa juga di depan. Jadi kalau misalnya di sini depannya yang ini ya, frontnya, belakangnya ini. Kemudian remove element di sini, remove element bisa juga di belakang. Jadi lebih DQ ini lebih banyak ini. Kalau misalnya kita pengen bikin programnya, nah kalau di sini misalnya ada DQ, nah ada NQ. Kita tinggal misalnya di sini NQ-nya, dia kan NQ di sini, NQ yang di sini ya misalnya. Dari sini NQ-nya. NQ-nya kan dari sini. Nah, nanti kita bisa bikin NQ misalnya yang di di sisi sebelahnya. Ini misalnya di kiri.
NQ write gitu di sisi sebelahnya seperti itu. Atau DQ juga bisa kita bikin lagi satu ininya, DQ write seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari apa namanya perkuliahan hari ini, yang kali ini, jadi ada tiga jenis apa dalam suatu antrian itu ada tiga jenis ya, ada start, ada queue, sama DQ. Nah kalau start dia masuk keluar di paling pojok. Ini misalnya di sini mulai indeks pertama ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, masuk kita memasukkan, nge-push atau nge-add atau dan me-remove atau kita membuang suatu item di dalam suatu list atau suatu array itu di indeks paling terakhir seperti itu. Nah, kalau misalnya queue berbeda. Kalau queue memasukkannya adalah di indeks paling terakhir. Jadi di sini indeks paling awal di sini. Jadi di sini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia memasukkan nanti di indeks paling terakhir tapi meremove dia di indeks paling awal seperti ini. Nah, kalau DQ kita bisa melakukan dua-duanya seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya kasih tugas sebelum sampai sebelum UTS ya. Jadi tugasnya kalau misalnya di sini saya sudah membuat suatu kelas NQ, kemudian suatu kelas start, maka coba buat suatu kelas DQ. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, DQ itu perbedaannya cuman di sini ada dua elemen. Ada add dua elemen yang bisa di depan, bisa di belakang. Kita bisa juga ngebuang di belakang sama di depan. Nah, coba kalian bikin. Jadi di sini nanti ada NQ front, NQ rear, DQ front, DQ rear seperti itu. Itu tugas untuk minggu depan ya, nanti kita buat seperti itu. Dibuat dalam bentuk ini saja, file Python saja. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.